Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna minal muttaqina imama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa terus memberikan karunia rahmat kepada kita yang begitu banyak, serta salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara kita agar hidup bermakna. Bagaimana cara kita agar hidup bermakna. Kalau Jumat yang lalu, di bulan yang lalu, ada 3 yang saya sampaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang takwa. Suka dengan orang yang al-ghani, yang kaya. Tapi kaya di sini kaya sifatnya hati. Ya. Walaupun secara materi penting juga, tapi salah hati yang juga penting. Kemudian al-khafiyah, yang dia lebih kepada menutupi amalannya, menyendiri, maksud artinya dia lebih menutupi amalan-amalannya tanpa ditunjukkan amal kepada orang lain. Itu 3 hal, ya, 3 hal agar cara kita hidup bermakna. Dan kita akan lanjutkan poin selanjutnya, agar hidup kita penuh dengan makna dan perlu dipahami bahwa maknanya kita, maknanya kita di dunia dan maknanya kita pada hari kiamat. Ya. Baik. Selanjutnya, agar hidup kita penuh dengan makna, maka hendaknya kita senantiasa tabassum. Wan, kemana kawan? Wan. Dalam kehidupan ini, tabassum itu artinya adalah senyum. Jadi berbeda dengan senyum ini memiliki salah satu kunci hidup kita memiliki makna yang baik. Ya, hidup kita penuh dengan makna yang baik. Senyum sepele tapi luar biasa dampaknya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun lak." Senyum kepada saudaramu ini merupakan sedekah untukmu. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat menceritakan, ini seorang sahabat ini saya lupa namanya. Jadi sahabat ini sebelum dia masuk Islam, asal jumpa dengan Nabi senyum kepadanya. Nabi senyum kepadanya karena mungkin sering dia merasakan kebaikan dari Nabi SAW, walaupun hanya sekedar senyum. Dan pada akhirnya seorang sahabat ini masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, selama hidupnya asal jumpa dengan Nabi pasti Nabi senyum kepadanya. Tak pernah cemburu. Ini sepele Bapak dan Ibu, tapi luar biasa. Ya. Hanya sekedar senyum. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa bi wajhika taliqin."
Jangan kalian menganggap remeh. Jangan kalian menganggap remeh terhadap kebaikan walaupun kecil. Walaupun hanya senyum kepada saudara. Ya. Walaupun hanya senyum kepada saudara. Dan ternyata ketika orang suka senyum, ramah, tegur sapa, karena nggak jauh gitu. Karena kalau orang senyum pasti ada tegur sapa. Kalau orang tegur sapa pasti ada komunikasi. Ya mungkin kalau senyumnya sifatnya jarak jauh ya mungkin wajar saja. Tapi ini ada kaitannya senyum, sapa, berkomunikasi. Makanya tak heran Nabi SAW ya, dan bahkan para sahabat sangat senang sekali dengan Rasulullah SAW, walau hanya sekedar suka senyum. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya, kalau misalnya berjalan senyum aja sama orang yang kenal atau tidak kenal, yang tidak kenal selagi dia muslim. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, jangan kita memiliki sifat sombong kepada orang lain, yaitu buat muka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha." Janganlah kau palingkan wajahmu di depan manusia, dan janganlah kau berjalan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan angkuh dan sombong. Siapa angkuh dan sombong? Payah dari senyum. Maka orang yang payah senyum itu bapak itu di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kayaknya bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki jiwa kesombongan. Ya. Walaupun orang yang senyum juga bisa memiliki sifat sombong ada. Ini apakah benar atau tidak? Nah, ini tinggal kita lagi menyikapinya. Jadi ada dalam ilmu psikologis, hadir rahimahullah, dalam ilmu psikologis, senyum itu kan ada bentuknya. Kalau senyumnya dua-dua gini Pak, ini insya Allah dari hati, dua-dua gini ya, dari hati. Tapi kalau senyum agak mereng, mereng gini Pak, ini kayak senyum agak ngeje, ya. Sensitif ya. Apakah benar atau tidak? Tinggal kita lagi menyikapinya. Ya. Tapi kalau orang yang mungkin karena stroke, memang dari judulnya ini tidak kan gitu kan? Dari lagi ya. Jadi senyum ini luar biasa. Inilah hidup kita supaya kita punya makna. Bahkan dari ilmu kesehatan, orang yang suka senyum itu nampak makin muda, walaupun usianya sudah tua. Bahkan ada dosen saya, setiap dia masuk, mulai dari masuk, pergi, pulang, ngajar dia, jumpa di jalan, wajah itu senyum aja, senyum aja. Saking senyum, bicara pun senyum, bicaranya juga senyum, masya Allah. Emang tipikalnya orang yang suka senyum, ya. Jadi bapak tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak heran disebut oleh para ulama, orang yang suka senyum, ya, hanya sekedar menampakkan wajah yang bahagia kepada saudaranya, maka ini adalah salah satu cara hidup yang memiliki makna. Maka kalau orang yang nggak ada senyumnya, cemburu aja, kayaknya hidupnya nggak ada maknanya hidupnya. Ya, nggak ada tujuan hidupnya dia. Ya, nggak ada tujuan hidupnya. Tapi perlu diperhatikan kepada Allah. Jangan kita senyumnya, terutama para laki-laki ini, kepada wanita muda senyumnya, kepada nenek-nenek cemburu. Nah ini kembali ya. Dan ini biasanya apa ya? Ada maunya gitu. Wajah cantik, udah senyum, ya. Gak pernah senyum, dia senyum-senyumkannya. Tapi kalau sama nenek, cuma ibu-ibu, gak ada senyum.
Ada juga sifat senyum ini memang ada maunya. Nah, ya. Ada maunya senyum tidak capek. Ya nggak masalah. Tapi inilah orang yang memiliki hidup bermakna. Ya. Dia suka senyum. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya agar hidup kita bermakna di samping senyum ya. Kemudian selanjutnya adalah yaitu suka memberi. Nah, suka memberi. Beda dengan suka meminta, beda. Suka memberi, suka meminta beda. Kalau suka memberi ini orangnya suka loyal, suka loyal. Bahkan kalau ada saudaranya yang butuh dengannya, butuh bantu dengannya, dia mau berbagi. Tanpa pun ada orang yang butuh dengannya, dia juga mau berbagi. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Berarti hidupnya bermanfaat, hidupnya bermakna terhadap orang lain. Kalau hidupnya bermakna terhadap orang lain, hakikatnya ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang senantiasa melakukan kebaikan, maka hakikatnya juga Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Orang yang senantiasa memberikan pertolongan kepada manusia lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menolongnya. Rasulullah bersabda, "Wallahu fil 'auni 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berarti orang yang hidup memiliki makna yang baik, dia suka menolong orang lain. Kebalikannya, orang yang memiliki hidup tidak memiliki makna yang baik, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dia suka menyusahkan orang lain. Maka gak heran ada salah satu doa dari Nabi, tapi pengembangannya sangat luar biasa. Di antara doa Nabi itu kan bahwasanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilangnya rasa sedih, agar hilangnya rasa gundah gulana. Kemudian masa tua yang bahagia, yang enak. Kenapa? Kalau sudah tua, apalagi bermaaf, dia sudah tua, gak bisa apa-apa, buang air kecil, buang air besar di tempat tidur, kamu menyusahkan. Kamu menyusahkan orang lain. Maka doa Nabi itu ada. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa sedih, rasa gundah gulana, banyak hutang. Kemudian di masa tua yang mungkin menyusahkan orang lain. Karena memang kalau menyusahkan orang lain, repot kita, repot. Tapi kalau kita menyikapinya, ada orang lain yang susah, kita bantu, tak masalah. Ini ada sikap yang perlu dipahami ketika kita menjadi orang yang mungkin kita tidak mendapat kesusahan atau kita tidak merepotkan orang lain, maka jadikanlah diri kita orang yang untuk membantu kesusahan orang lain, untuk membantu orang lain serta memudahkan orang lain. Sikap kalau diri kita susah, mungkin berat, maka jadikan diri kita jangan sampai kita berharap atau jangan sampai kita memelas atau bahkan sampai menyusahkan orang lain gara-gara kesusahan kita. Walaupun ini berat itu. Apalagi biasanya kan dalam kehidupan sosial sering kita dapati Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sosial ketika dia susah dibantu, ditolong,
3 tahun, 4 tahun kemudian dia yang susah. Gak ada pula yang bantu, gak ada pula yang nolong. Lihat, berat ini, berat. Apalagi kawan cerita nih, kawannya, Masya Allah. Kemarin kawan beberapa bulan lalu kehilangan kereta, diambil orang. Kalau bahasa mudahnya dipinjam orang nggak balik, dipinjam orang nggak balik. Jadi ketika hilang, Masya Allah, buatlah semacam informasi kan bagi yang menemukan bebas yang sudah kabari. Ya pada akhirnya memang dapat juga, tapi dapatnya di tempat kumpulan maling semua. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahimahullah, ini enggak saya sebutkan ya, karena memang ada satu tempat itu kereta maling semuanya. Bahkan kalau kita masuk situ, enggak sembarangan orang masuk. Karena kawan cerita ini, ketika hilang keretanya, malamnya diinformasikan di telepon, oh keretamu di sana, ya ternyata memang sudah digali sama malingnya, digali sama malingnya dan di tempat perkumpulan barang-barang panas lah sebenarnya, barang-barang panas. Ya, daripada akhirnya beliau tebus dengan nilai jumlah yang agak besar. Padahal beliau dalam kehidupan beliau suka nolong orang lain, membantu orang lain. Ketika beliau musibah, orang-orang pada diam semua. Nah, ini sosial begitu kadang. Orang susah kita bantu, kita susah gak ada yang bantu Pak, gak ada yang bantu. Tapi gak apa-apa. Kali ini sikap kita ya orang begitu dia. Kita yang bantu orang susah, kalau kita susah, gak usah orang bantu. Kamu merepotkan. Tapi kalau sama-sama kita paham mukmin, kita orang mukmin, sama kita orang mukmin, dia suka kita bantu, kita saling bantunya bagus. Karena kebanyakan orang itu maunya dibantu ketika dia susah. Ketika orang yang susah dia nggak membantu. Ini contohnya orang ini ya banyak ngaji. Karena ternyata orang yang nggak ngaji dia nggak ngerti bagaimana ketika orang susah mesti dibantu. Jadi suka menolong orang lain adalah salah satu cara agar hidup kita bermakna. Ya. Kemudian selanjutnya, agar hidup kita memiliki hidup yang mana yang baik, hendaknya kita senantiasa ataupun bukan senantiasa ya, hendaknya kita hati-hati, jangan sepele terhadap yang namanya hutang. Ini ulang menjadi dunia. Jadi orang yang hidup bermakna itu adalah dia hati-hati, bahkan gak mau dia terjerumus kepada hutang. Ya, gak mau dia terjerumus kepada hutang. Bahkan kepada rahimahullah, kalau dikaji-kaji, ternyata memang hutang ini luar biasa dampak bahaya. Dampak bahaya luar biasa. Saking bahayanya, satu, gara-gara hutang belum diselesaikan, mohon maaf, surganya dipending. Ya kalau sebagai muslim ya. Bahkan kalau dia seorang mujahid pun, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mujahid itu yang beda jihad, termasuk mungkin salah satu kategori jihad itu adalah ketika kita berjalan kemudian dibegal orang, kita mempertahankan di jiwa kita, harta kita, mati, maka termasuk kategori jihad. Apalagi kalau kita jihadnya berperang melawan orang-orang kufar yang ketika mereka menyerang kaum muslimin, menyerang kita, maka kita berhak untuk melawan, berjihad. Mati kita, maka pahalanya langsung surga. Bahkan semua dosa diampuni kecuali hutang. Kecuali hutang. Bahkan hati-hati Bapak dan Ibu rahimahullah.
Jangan kita bermudah-mudahan pinjam berutang. Dan ini ada saudara saya cerita. Jadi beliau ini hidupnya mewah, punya mobil, setelan baju macam orang kaya. Iyalah, pula katanya mobil. Asal jumlah orang pinjam duit. Udah pinjam duit pasti gak balik. Karena banyak yang cerita, sama dia udah tahu lagi dah. Gayanya setelan orang kaya, naik mobil. Memang orang kaya sebenarnya. Tapi kalau suka berhutang, pinjam nanti diganti, paling enggak. Banyak korban yang nggak dibalik itu. Ini bahaya nih. Dia suka mudah-mudah berhutang. Sampai-sampai ini sebuah kajian. Bapak dan Ibu, saya mau tanya kepada kita semua. Rokok haram atau tidak? Haram. Hutang? Haram. Jadi kalau kita kaji, mana lebih besar dosanya, rokok atau hutang? Hutang ya. Mohon maaf, Bapak Ibu semua. Ada orang mungkin ada sentimen sama rokok. Tapi dia jauh lebih gak sentimen ketika berhutang. Oke lah, rokok ini kan memudahkan dia dan memudahkan orang lain. Dan pada saat itu aja, di dunia saja. Tapi kalau hutang dari bayar, bukan sekedar dia memudahkan dirinya, orang lain, tapi juga dia telah memudahkan dirinya sampai pada hari kiamat. Bukan berarti pula habis ini nanti merokok semua, bukan. Ya, nggak usah berhutang. Maksudnya ini kajian ulama. Sampai-sampai ada orang sentimen dengan masalah rokok. Ya memang rokok itu haram memang. Saya pun kalau ada orang merokok di depan kayaknya agak risih. Tapi jangan orang merisih rokok, sedangkan dia berhutang sama orang lain. Itu dia berhutang. Ya, kalau bisa dulu jangan. Ya, walaupun orang mengatakan hukum asal berhutang itu makruh. Hukum asalnya makruh. Kenapa makruh? Ya karena memang sifatnya dia meminjam sesuatu harta orang lain. Walaupun nanti orang mengatakan, ya, ada saatnya juga kita boleh untuk berhutang, ada. Maka akhirnya nanti kalau kita temukan dalam kitab kita fikih, apa hukumnya orang berkorban melalui hutang. Ternyata ulama berpendapat, ada yang mengatakan tidak apa-apa, selagi dia bisa membalikkan hutangnya, selagi dia punya semacam tanggungan, dia punya untuk bisa benar-benar membayar hutangnya, nggak masalah. Tapi kalau dia khawatir tidak bisa bayar hutangnya, maka jangan berhutang. Nggak boleh dia berhutang untuk kurban kalau dia tidak mampu untuk bayar hutangnya. Tapi kalau dia tak mampu, ya mungkin misalnya nanti minggu depan atau bulan depan dia gajian. Dengan gajian itu dia bisa bayar hutang. Sedangkan kurban sudah mau hari H, maka dia boleh berhutang, boleh. Tapi kata para ulama, agar hidup kita memiliki makna, janganlah kita bermudah-mudah untuk berhutang. Apalagi hutangnya tak karu-karuan, ya? Tak karu-karuan. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, agar hidup kita penuh dengan makna yang baik di dunia dan di akhirat, Allah mengatakan istaghfiru minar asdiqal mu'minin, memperbanyak teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang mukmin, teman-teman yang saleh, ya. Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Kalau temannya baik, insyaallah. Kalau temannya buruk, bahaya. Karena mungkin satu contoh yang pernah saya sampaikan di sini, kalaulah adanya orang main judi, tiba-tiba digrebek, kita nggak main cuma nonton, Pak.
pasti ditangkap dulu. Nanti kita jelaskan nanti di kantor. Nanti mau ikut dulu. Itu dia bahasa polisi. Nggak ada cerita. Namun kebalikannya, kalau kita bertemu orang yang baik, walaupun belum orang yang baik, walaupun kita belum melakukan kebaikan, tapi ini sekedar bergaul, berteman, berkumpul bersama mereka. Disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, ketika ada orang-orang yang berkumpul di masjid, maka Allah perintahkan para malaikat untuk memberikan rahmat kepada mereka semua. Maka mereka mengatakan, ya Rabbana, ya Rabb kami, di dalam itu ada orang yang tak baik, belum baik. Dia ada penghuni di masjid itu, misalnya begitu kan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Gak apa-apa, ampuni mereka semuanya dan berikan dia rahmat. Masya Allah. Kalau dia belum melakukan amal soleh, jadi ini penting. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari kiamat, teman-teman dekat, keluarga dekat itu akan menjadi musuh di antara satu dengan lain, kecuali mereka orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali mereka orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu rahimahullah, bisa jadi teman-teman yang soleh, teman-teman yang mukmin, dia bisa menolong kita daripada keluarga kita sendiri. Teman-teman itu bisa jadi. Disebut dalam hadis sangat panjang kata Nabi SAW, ketika terjadinya penghitungan, ada yang surga, ada yang neraka, ada satu kaum orang-orang mukmin yang ketika surga dia merasa kehilangan sahabatnya. Loh, mana si fulan? Sampai-sampai dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, teman kami, sahib kami, sahabat kami ya Allah, dulu kami sama-sama ngaji, dulu kami sama-sama sholat, dulu kami sama-sama taklim. Pada hari ini dia nggak ada ya Allah. Oh mohon ya Allah, tolong ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat keluarkan orang yang dikenalnya. Masya Allah. Mestinya logika pada Allah, ketika orang ini masuk surga, yang mesti dicari siapa? Yang mesti dicari keluarganya dulu kan. Duh, ini mana nih? Anakku, istriku, suamiku, bapakku, emakku. Tapi gak yang dicari teman kita mana? Berarti bisa jadi teman kita yang bisa menolong kita pada hari kiamat, bukan keluarga kita. Makanya ini sangat penting. Bahkan kadang kita lebih percaya dengan ucapan teman kita yang soleh daripada keluarga kita sendiri. Bahkan kadang kita lebih loyal kepada teman kita yang soleh daripada keluarga kita sendiri. Karena kalau udah masalah harta sama keluarga kaya, ukurannya nyawa. Apalagi kalau udah masalah warisan, keluarga aja kalau masalah harta, nggak ada cerita pandang kakak, abang, adik, nggak ada cerita, nggak ada. Penting duit, kan gitu kan? Tapi orang soleh, teman yang baik, masya Allah, dia nggak memandang siapapun dia. Yang penting apa yang bisa kita bantu, bisa tolong. Adalah bentuk orang mukmin yang baik tadi, yang memiliki teman-teman yang soleh. Karena ini ungkapan para ulama, agar hidup kita memiliki makna, maka kita lihat teman-teman yang soleh. Bahkan juga nasihat ulama ini sangat penting untuk kita semuanya, terutama dari di HP kita nih. Jangan kita bangga di HP kita nih memiliki teman-teman pengusaha semua, orang sukses, orang kaya semua. Dan ini sangat menarik. Kalau kita bertemu orang yang kaya, ya, belum tentu kita kaya. Belum tentu. Kalau kita bertemu dengan para pejabat, para anggota dewan, belum tentu kita jadi anggota dewan. Kalau kita berteman dengan para pedagang yang hebat-hebat, belum tentu kita jadi pedagang. Tapi kalau kita bertemu orang yang baik, walaupun kita nggak seperti dia, tapi kita kecipratan menjadi orang yang baik. Yakin. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita.
agar kita kemana? Ini saya mengutip dalam penjelasan ulama ya, yaitu sisihkan waktu untuk olahraga, sisihkan waktu juga untuk berolahraga. Nah, jadi olahraga ini Bapak dan Ibu jangan sepele ya, jangan sepele. Ternyata olahraga ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Apa di antara olahraga yang disunnahkan oleh Nabi SAW? Berenang, memanah, berkuda. Dan ternyata saya mendapati semacam riset ya, riset penelitian, apakah benar atau tidak. Tapi kalau udah perkataan Nabi, tidak ada kata yang nggak ada hikmah yang besar, banyak ada, pasti ada semua. Dari sekian semua olahraga, apakah sepak bola, yang sekarang lagi tren sepeda, kan gitu kan, pokoknya olahraga macam-macam. Ternyata yang dia itu dampak untuk kesehatan yang luar biasa, olahraga itu di 3 tadi, memanah, berenang, berkuda. Dampak luar biasa, bisa jauh. Kalau sepeda, Bapak dan Ibu